hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya hati Nabi kita itu selamat? Nabi pergi untuk melaksanakan sembahyang, melewati salah seorang rumah. Nabi itu diludahi, tidak sekadar diludahi, ditawak, melempar mana waktu tidak sekadar dengan kerikil, dengan debu, dengan tahi unta, dengan tahi kambing. Di mana selamatnya Nabi kita Muhammad? Nabi terus berjalan. Sedikit pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berubah hatinya, tidak berubah perasaannya, tidak berubah mukanya, tetap berjalan untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Pergi ke masjid, sembahyang, menemui sahabat, silaturahim dan lain-lain. Ini nang selamatnya. Kita sulit untuk mengikut Nabi dalam salam, dalam kesejahteraan di bidang kerohanian. Mendengar kita ada orang yang menghina, mendengar kita ada orang yang mencaci, mendengar kita ada orang yang merendahkan kita, mendengar kita ada orang yang membuka aib dan kekurangan kita. Oh jah, sabar ya, tapi muhabiru. Sabar tapi muhabiru. Imbah sabar muhabiru. Siapa yang menghina, siapa yang mencaci, tatamuan biar gak kada melihat, biar gak kada mahirani. Berarti kita belum selamat. Berarti kita masih tergolong orang yang bakal mendapatkan celaka dan kebinasaan. Kenapa? Zahir kita bisa mengikut Nabi perlahan-lahan, tapi urusan rohani ini kada kawan umpatin. Nabi sudah kada syarik, sudah kada apa. Pada satu saat biasa lewat, diganggu, diludahi, ditawak dan lain-lain. Selamat. Ya Nabi mana orangnya? Yang biasa aku lewat tadi ada sekadar menggangguku. Menurut kabar kata para sahabat dia sakit. Dengan sakit itu dengan ramah tamah dan dengan kelembutan Nabi kita Muhammad, Nabi kita mendatangi mengucapkan salam di hadapan orang yang selalu mengganggu Nabi kita Muhammad tadi, dengan akhlak, dengan kepribadian, dengan lemah lembut, dengan tersenyum, luluh hatinya, lalu masuk Islam. Nah, jadi zahir selamat, batin selamat. Kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Orang aroh nih, salamatan. Sekali ada nang berucap mendengar di antara sajian yang kita hidangkan tadi, jaha itu memasak ada nyaman lama, meradang lindangan. Dudi aroh ada sarwaninya ada lagi. Berarti ini selamat lah, kada selamat. Di Nabi SAW Allah tuangkan seluruh rahmat. Dan Nabi kita Muhammad SAW diberi kesejahteraan, keselamatan yang sempurna, zahir dan batin. Atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian ulama kalau kita ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat, jangan pula lupa
kepada keluarganya. Jangan pula lupa kepada para sahabat yang membantu siang dan malam. Sanggup para sahabat tadi mengorbankan nyawa demi perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Ada nikmat yang mulia. Anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah suci. Apa yang namanya makna suci? Anak yang kecil yang baru lahir dilahirkan atas fitrah, artinya dilahirkan di hatinya itu sudah ada dasar iman tadi, sudah ada. Jadi kuitannya kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, bagaimana menumbuhkan iman di dalam hatinya. Sehingga apa kata Nabi? Orang tuanya, lingkungannya lah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, anak itu jadi Nasrani, anak itu jadi Majusi tadi. Untuk tarbiyatul aulad, pendidikan anak ini, di jilid kedua itu ada di kitab Sirus Salikin. Agar pertumbuhannya tuh baik, hatinya baik. Menjalankan itu pun belum tentu hasil baik. Pertama diantaranya, apabila kita menghendaki anak kita tuh sehat. Teman orang bahari itu kuat begawi, badannya nih kada lemah, sering dibaringakan lagi halo itu jangan guring ditilam, bahkan ditikar kayak ini hajanya betilantang. Maka kain aja awaknya tuh kuat. Kalau kita belum lahir ada tilam halo itu lama. Nah guring itu sudah tapajal awaknya. Tidak sekadar besarnya tuh awaknya tuh lama, besarnya tuh pangulir ya. Nah, jadi pada ketika kecil rebahkan aja di lantai. Untuk penanaman hati anak sampai dewasanya, sampai tuhannya, jangan ada timbul keras hati dan sombong. Hendaknya dipakai anak itu pada ketika mulai kecilnya dengan pakaian yang tidak mahal dan tidak baik. Kita bahar itu pakaian olahkan guni tapung barangnya kakanak halo ini. Nah ini apabila anak kecil itu diberi pakaian, apalagi sekarang terkadang pakaiannya lebih mahal daripada pakaian orang tuanya. Takutnya pakaian kekanakan halo itu 200, 2,5 beri pakai, maka ini secara tidak langsung menumbuhkan di dalam hati anak itu apa yang tumbuh nanti sifat keangkuhan, kesombongan dan keras hati. Dari apa? Pendidikan dari memakai ini yang mahal-mahal. Apalagi kalau ke pasar melihat mainan tukarakan 2 karung mainan tuh dalam rumah. Di situ kayaknya kita menyuruh, kita menagur, inya ihai ambilkan banyu, ambilkan barang tuh kita hadangi, dada banyu datang, dada barang datang, orangnya hilang. Apakah ini kada kita sekolahkan sekolah? Apakah dia tidak kita beri nasihat? Beri nasihat. Apa penyebabnya? Dari pakaian itu kata Imam Ghazali tadi. Mulai lagi haloi kita memberi pakaian yang indah. Dari kecil kita sering memberikan dia main-mainan dan lain-lainnya. Nah kembali, jadi nikmat yang besar itu adalah nikmat kita tuh sudah Islam nih nikmat dah. Kenapa sudah Islam nih nikmat? Sudah kita Islam mengerjakan apa-apa yang diperintah di dalam Islam.
sembahyangnya, puasanya. Dia berharta sampai kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, dapat duit dan lain-lain berlebihan melaksanakan ibadah haji. Segala yang sunat di dalam Islam yang Allah perintahkan, Allah cerminkan melalui kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerjakannya. Secara zahir, amal zahir, secara batiniah, amal batin, taubat, syukur, ridha, sabar, qanaah dan lain-lain, berusaha akan dicerminkannya dengan hatinya dan timbul dengan akhlak dan kepribadiannya ketika dia muncul di tengah-tengah orang banyak. Jalan amal ibadah dengan jalan takwa zahir dan batin nih, maka Allah akan memasukkan dalam lingkaran apa? Firman-Nya, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Karena dia menjalin jalan takwa yang diperintahkan oleh Islam, isinya itu dilaksanakannya, maka Allah akan memberikan nikmat yang besar. Islamnya nang halo-halo ini akan datangan. Apa yang datangan tadi? Allah akan memberikan kemudahan, kelapangan, kenyamanan. Sebab benar-benar dia berjalan di jalan Islam. Jadi iman dan Islam telah dijadikan oleh Azza wa Jalla dengan sebab memasuki akan surga dengan kekal di dalamnya. Walau sedikit ada iman. Ya Nabi SAW, kita di akhirat itu terbagi kepada 3 bahagian. Setelah kiamat, matian, bangkit. Rupanya 3 kelompok. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga daripada kita yang dibangkit di padang mahsyar, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masukkan ke surga. Ditakuni kada, ditimbang kada, dihisab kada. Dalam arti kata, jangankan itu, ada di antara mereka yang namanya titian siratal mustaqim itu kada tahu di hadapan surga. Itu sepertiga. Wa sulusun yatuna bizunubin ka'amsalil zibal. Sepertiga yang kedua datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika datangnya bizunubin, membawa dosa. Bagaimana dosanya? Ka'amsalil jibal, macam gunung. Tapi walaupun dia membawa dosa macam gunung besarnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, bayughfaru lahum, maka diampuni bagi mereka. Allah ampuni, berjalan selamat. Tapi golongan yang ketiga nih, wa sulusiyatuna bizunubin wa khataya 'idham. Sepertiga datang membawa dosa, wa khataya 'idham, dan kesalahannya sangat banyak sekali, besar banget. Takipu, dia Allah Ta'ala tahan. Nah, sepertiga terakhir nih, suruh ditahan di padang mahsyar. Pazinu, ujar Allah Subhanahu wa taala, amalnya itu pazinu, timbang. Setelah ditimbang, berat kepada kejahatan. Setelah berat kepada kejahatan, habis ditimbang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazhabu, bawa orang ini pergi. Kemana membawa pergi? Ilan nar, kepada neraka. Ditawak yang sepertiga nih, masuk dalam neraka tadi. Allah perintahkan, wahai malaikat yang di dalam neraka, orang yang sepertiga di dalam neraka itu, coba engkau lihat, periksa di zahirnya dan di dalam diri mereka. Telah masuk ke dalam neraka tadi, rupanya diperiksa, ada pancaran di hati ini. Pancaran apa? Yashhadu alla ilaha illallah. Mereka pernah mengucap syahadat, meyakini, aku bersaksi
bahwasanya tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Meyakini itu narasi dibangkit, dimandikan di kolam ma'ul hayat, dibawa masuk ke dalam surga. Mereka tadi di pinggir surga disuruh ingin masuk ke dalam surga, mereka merasa malu. Kenapa mereka merasa malu? Tertulis di dahi mereka, atiqum minan nar, orang yang baru merdeka dari api neraka. Tertulis dia hanya keluar dari penjara. Mereka tadi malu, lalu mereka tadi mencari. Siapa yang dicari? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar suara mereka memanggil Nabi Muhammad, Allah perintahkan, siapa itu memanggil kekasihku? Oh, rupanya orang-orang yang sepertiga tadi. Malu hendak masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat Jibril, lalu Jibril mengibah dengan sayapnya, hilang tulisan tadi. Baru masuk ke dalam surga. Jadi walaupun ada iman, walaupun waktu hidupnya berapa banyak maksiat yang sangat besar yang dilakukannya, selama di dalam hatinya itu ada iman, akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan dengan iman tadi pula selamat daripada siksa api neraka, dengan pembuktian membuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Akil baligh, berakal sampai umur, maka dibebankan seluruh kewajiban syarat. Berakal artinya tapi kada sampai umur inya beramal beribadah hagan kuitannya. Sampai umur kada bakal, kada kewajiban. Jadi sudah bakal sampai umur. Apabila orang tadi berakal dan sampai umur, bahwa mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Demikian pula mengetahui segala rukun iman sebagaimana yang tersebut nanti, supaya boleh memberi syukur. Nah, jadi sebagian ulama itu menjelaskan, sebelum anak kita tadi baligh dan berakal, urusan rukun Islam dan perincian-perincian daripada rukun Islam tadi inya sudah tahu dan sudah belajar. Urusan rukun iman dan perincian daripada rukun iman dia sudah tahu, tinggal melaksanakan aja lagi. Berarti mulai dari 5 tahun, 6 tahun sudah dilajari. Lajari tentang keyakinan kepada Allah, lajari tentang pakai syarat rukun sah batal dan yang lain-lainnya. Lajari pula tentang adab, akhlak, tata krama dan lain-lain. Balik, maka tinggal praktek aja lagi. Nah, kita banyak menemui, tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir tahun nih, walaupun bahasanya itu sudah berumur, mendapatkan husnul khatimah, mau belajar mengaji, mau belajar syarat rukun dan lain-lainnya. Namun bagi kita melihat keadaan yang demikian, perintah wajib nih mulai dari baligh, bahkan sebelum baligh sudah mengetahui segala rukun Islam dan segala yang lain-lainnya. Apanya rukun Islam? Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi kita yang sudah Islam disunatkan mengulang-ulang syahadat tadi. Apalagi kita hendak melakukan ibadah, hendak sembahyang, jangan tertinggal syahadat. Hendak berzikir, jangan tertinggal syahadat. Hendak baca Al-Quran, jangan tertinggal syahadat. Kenapa? Maka jangan tertinggal. Karena ada di antara perbuatan, ada di antara perkataan, ada di antara iktikat hati ini yang menyebabkan perkataan, perbuatan, iktikat hati kita tadi keluar daripada Islam. Kita kada tahu, kadang-kadang kita kada sadar. Kan ada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ngarannya Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin ini ada 3. Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan manuakan tentang pecahan-pecahan Islam. Nah, termasuk karena penyebab-penyebab orang tadi murtad. Tuhfatur Raghibin yang satu terjemahan Kifayatul Aqqiya, ini masalah tasawuf, wasiat para aulia daripada 9 wasiat. Dengan melaksanakan 9 wasiat mereka sampai kepada derajat wali. Ada Tuhfatur Raghibin yang sebutingnya itu masalah menjelaskan tentang sembahyang Jumat, berbeda Jumat dan amalan Jumat. Nah, ada sesuatu kerugian bagi kita di hari Jumat. Ini sembahyang Jumat itu ada wirid khusus. Ya, Nabi baca 77, baca Fatihah 7 kali, baca Qul huwallahu ahad 7 kali sampai habis, baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nang subhanallah alhamdulillah itu sembahyang waktu lain. Seandainya kita sembahyang orang membaca subhanallah alhamdulillah, jangan kita mengalihakan tempat duduk masih baca assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah, baca itu walau orang lain baca. Kenapa maka demikian? Orang yang membaca 77 itu kata Nabi SAW akan diberikan oleh Allah pahala. Kalau seandainya di sini sembahyang Jumat panuh nih, mungkin panuhnya ada tengah 2000 orang, dia akan diberikan oleh Allah pahala sembahyang Jumat sebanyak 1500 orang. Ya sahabat, kalau kayak itu ya Rasulullah masih kurang. Kalau seandainya masih kurang, pahala yang diberikan kepada orang yang membaca 77 laksana sembahyang di masjid tadi 1500 orang, Allah akan memberikan pahala seberapa banyak masjid di tembilahan. Kasana kasine. Oh, hitung 15.000 orang. Ujar sahabat, kalau pahala 15.000 orang dengan kehidupan yang kekal di akhirat, itu kurang lagi ya Rasulullah. Seandainya kurang ya Nabi, Allah akan memberikan pahala laksana orang yang sembahyang Jumat dari mulai di desa, di kecamatan, di kabupaten, pahala orang sembahyang Jumat seprovinsi Riau. Ujar sahabat masih kurang pula. Seandainya masih kurang, ujar Nabi, pahala orang sembahyang Jumat se-Indonesia. Pulau Jawa berapa? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Yang akhirnya, adakah yang terlebih banyak lagi ya Rasulullah, kata sahabat? Ujar Nabi, orang yang membaca ayat 77 imbas sembahyang Jumat sebelum berkata-kata dunia dan sebelum merubah tempat duduknya, Allah akan memberikan pahala laksana orang yang sembahyang Jumat seluruh dunia. Nah, seduniaan tuh orang sembahyang Jumat, hari Jumat kita membaca ayat 77 itu dapat pahalanya. Rugi kita.
Coba amun kita hitung sembahyang di rumahan, orang baca subhanallah, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada kurang lebih nah. Terkadang ada orang beralasan anu jahamun nginto kalawasan. Orang banyak nang parlu di belakang. Tuh urusan masing-masing. Tuh ujar nang para ulama, para guru tuha, bahasa ngintu bahasa memang bahasa orang kulir beramal. Orang kulir beribadah. Sehingga mengatakan lambat. Nah orang anak lakas keluarnya baca. Nah kita tadi rugi apabila tidak membaca yang demikian itu. Nah jadi yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Bagi kita tadi disunatkan mengulang-ulang karena ada perkara, perkataan, perbuatan dan i'tikad hati yang menyebabkan kita tadi keluar dari Islam. Kalau kitab Arabnya Sulamut Taufik ngarannya yang membahas tentang bermacam-macam kemurtatan itu tadi. Dengan perkataan banyak mengatakan ada kekuatan, ada yang lain yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat selain Allah. Maka orang itu jadi kafir. Bukan itu saja. Sebahagian ulama tadi membaca kitab ini sebab jarang sudah, sehingga dalam pandangan mereka dengan sebab ini banyak orang yang keluar dari Islam. Kita sedang belajaran ya Syekh Muhammad Arsyad dalam kitab tuh. Oh isoknya ada majelis, isok ada belajaran jam berapa pagi. Oh baik aku nanam pisang nih lo. Baik aku jual ini lo, daripada aku tolak belajar tuh kawai kaina, maka orang tuh jatuh kepada kafir. Mengatakan lebih baik aku tadi begawi daripada aku menuntut ilmu, maka jadi kafir. Banyak perkataan-kataan yang seperti demikian. Kita juga apabila terkadang model menghinakan mahul-hulot. Apa yang namanya menghinakan mahul-hulot? Terkadang bahasa duduk-duduk ngobrol, cerita tentang maksiat, tentang tidak sembahyang, tentang tidak puasa, tentang melakukan maksiat yang lain. Ayo hajat tubat lagi. Mana tahu kain aja. Aku nang maksiat nih Allah Ta'ala tuh gergitan sarik, awaknya ke neraka, taliwat masuk ke dalam surga. Mahul-hulot pandir tuh model mahul-hulot. Atau bisa keluar kader takda, bisa keluar dua daripada agama Islam. Nah banyak bahasa-bahasa yang menyebabkan orang tadi jadi murtad dari perbuatan, diiktikat hati dan lain-lain. Nah itu makanya bagi kita kena kekhawatiran sering-seringlah mengulang 2 kalimat syahadat itu tadi. Ringkas yang kedua, sembahyang 5 waktu. Tumat bahari ada kita mendengar tentang kewajiban sembahyang 5 waktu. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang paling utama. Jadi setiap penceramah, setiap dai, siapa saja yang kita hadirkan, kada tertinggal urusan sembahyang. Nah lalu karena ini masalah tauhid, fikih itu urusan sembahyang, yang melajari fikih kita sering mendengar hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah ya Nabi kamu sekalian sebagaimana aku sembahyang.
Bagaimana kita nuruti sembahyang? Ya belajar pakai. Mulai dari takbir, kayak apa mengangkat tangan. Guru melajari Allahu Akbar. Berbatulan bahu pas di antara dua telinga, tunjuk di atas, ini di bawah. Nah, syarat rukunnya ibadah baca wajah, baca Fatihah dan lain-lain. Nah, namun kita memperhatikan urusan sembahyang ini hanya lahiriah. Kayak apa gerak, kayak apa rukuk, sujud dan lain-lain. Kata sebagian ulama ada sekilas menjelaskan dalam kitab. Orang tingkah laku dan lain sebagainya menuruti Nabi sembahyang kayak apa Nabi sembahyang. Rupanya tidak sekadar itu, tidak sekadar syarat rukun dan lain-lain sebagainya. Pakaian juga berusaha nuruti Nabi. Nabi soalnya sembahyang baju kaos dengan handap. Istilah dalam sejarah nah. Baju kaos berian partai ulang. Mereknya ada merek kepala banting, ada merek ini. Allahu Akbar. Sudah bujur kita nuruti Nabi tadi, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Cuma dingininya deh. Kayak apa hendak nuruti Nabi? Di pakaiannya deh. Sekurang-kurangnya jual istilah peribahasa. Kita untuk menyempurnakan nih, bukan menyinggung kan deh. Berusaha, apalagi sembahyang Jumat, jangan tangan handap. Tangan panjang. Karena dalam sejarah Nabi itu mesti sembahyang tadi tidak sekadar badan tertutup. Nah, jadi yang dituruti itu supaya sempurna, tidak sekadar nang bacaannya, tidak sekadar sempurna syarat rukun, sujud dan lain. Penampilan Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah haji, surban kada sekadar hiasan. Bawa surban cuma di rumah tuh sia-sia. Kenapa maka sia-sia? Kan dalam Tanhul Qaul bab masalah imamah, masalah bersurban. Rahimallah, Allah memberi rahmat orang yang memakai surban walau kada haji. Nah, maka itu dua, pasti hendak sembahyang atau dililit kayak ini. Ingat nih nuruti Nabi. Ini tab diandak sampai ke masjid tab besapan. Kada jadi pahala makai surban. Nah, itu banyak hadis-hadis dalam kitab Tanqihul Qaul. Jadi berusaha walau kita di rumah tukar juga baju putih, baju panjang, tukar surban. Hendak ke masjid sepan, awak aja ini kalau sambat di kawan. Allahu Akbar. Supaya kawa nang Nabi sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu bagaimana aku sembahyang. Ada sekadar dalam pakai syarat rukun, Nabi sembahyang tadi berusaha menuruti pakaiannya juga. Apalagi hari Jumat tolak ke masjid dan yang lain-lain. Mana ini kadang kita menyempurnakan. Kita jangan lagi bajunya mereknya Cap Buaya, Salawar 505. Allahu Akbar. Betul lah ya nanya. Cuma nang ininya nih kada sesuai. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kedua rukun Islam tadi bagaimana menyuruh sembahyang. Mulai lagi haloi kita sudah dengan anak tuh menyuruh. Jadi ada amal kuitan tuh amalnya tuh bermamai. Namun kada bermamai malah kadang-kadang berdosa. Melihat anak apalagi istri sampai waktu mandi tidak dada sembahyang. Napa kada sembahyangan kah? Bini anaknya amun suara tuh model lamah lembut tuh kada mahiran nih. Barang bahaya jaga kainagan.
Juhur taliwat ke asar. Napa kada mandian ka pulang? Kurihing nang bini tadi. Anak tadi, ayo nak, dia naikkan, maranai. Maka ranainya tuh daripada memperlihatkan anak istri kada sembahyang dengan kata-kata yang lemah lembut, inya juga kada mahirani kada menurut dengan kata-kata yang kasar. Ayo kada sembahyangan kan ini awak Tuhan mencontoh kekanakan juga sembahyang. Tapi mamai itu jangan di hadapan kekanakan. Coba umamu aja sembahyang. Lapas loh ini. Apa itu? Mamai. Awan anak lo, ayo naikkan kah? Namun kadang bawa bilah nih. Ayo naikkan. Kada naikkan hebat baru tahu nih. Para bawannya. Yo sembahyang, ambil rupiah ke masjidan. Maka bemamainya itu adalah ibadah. Tidak sekadar itu. Nabi SAW sedang memberikan hadis kepada para sahabat. Hasan dan Husain ini cucu yang sangat disayangi oleh Nabi. Nabi sedang bacaan kan. Hasan Husain naik ke basa. Nang satu naik ke pundak Nabi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menciling. Istilahnya jangan mengganggu orang beranayan. Dicelingi Sayyidina Ali. Hasan Husain ini kada menghiraukan abahnya apa? Nabi ini ada. Setelah sahabat tadi pulang semuanya, Hasan Husain sini je Sayyidina Ali. Nah, pukul Sayyidina Ali di tangan. Pukul Sayyidina Ali telapak betis. Jangan begini lagi jadi Sayyidina Ali mengganggu orang lain. Apa aja Nabi kita? Ya Ali, aku malah senang cucu-cucuku tuh bermain denganku walau dalam keadaan ini sangat mengembirakan bagiku. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, da' aliyan, wahai Muhammad, biarkan Sayyidina Ali mendidik anaknya tadi. Jadi nanginya kada berakhlak, kurang adab dan lain-lain sebagainya, kita cilingi. Kada mau dua berubah, kita sekadar menghambat, memukul di lapak tangan, di batis, di tampahannya. Kada boleh mukul di kepala, kada boleh mukul di dada, di belakang. Tapi memukul nih niatnya apa? Niatnya adalah mendidik. Amun kita mukul anak, amun ibu-ibu mengibit anak, bukan niat mendidik, niat tuh gergitan ini aja. Maka niat gergitan sarik tadi hukumnya adalah haram. Nah, jadi niat tadi mendidik, bukan niatnya karena gergitan. Banyak misalnya di antara istri kita anak tadi haloi menangis, anak nukar ini. Mamanya di hadapan orang tadi pergah tasanyom, tapi tangan ini ke pinggang anak bukan ngibit ngarannya mihel. Nah aja, nang bepulas tuh. Anak tadi piru sambil main cilingi. Biru anak tadi nangis kan apa kada wani nani ngibit karena gerigitan ini kada mendidik ngaranna. Namun niat tadi sare salah. Niat tadi sare. Jadi mulai lagi 7 tahun tuh ibadah kita menyuruh dengan lemah lembut, dada menurut, agak keras, dada menurut, agak keras lagi, akhirnya memamai ini. Supaya dia mau melakukan sembahyang sampai umurnya 9 tahun, tidak sekadar menyuruh, tidak sekadar bermamai, masih kada mau. Maka Nabi menyuruh, pukul aja Nabi supaya ia mau untuk melaksanakan sembahyang. Karena sembahyang kunci segala kebaikan dan kebaikan. Itu makanya pesan orang-orang tua bahari, para anak-anaknya yang laki-laki itu hendak merantau. Nak merantau ke Malaysia, nak merantau kemana, pesan dua aja. Pertama, nak, jangan sawat meninggalkan sembahyang. Kedua, jangan berdusta. Itu juga pesannya tadi. Sembahyang jangan tinggal, berdusta jangan. Karena orang yang melaksanakan sembahyang tadi, Allah akan memberikan tambahan, memberikan keberkahan.
memberikan pemeliharaan, memberikan penjagaan dan lain-lain kepada siapa? Orang yang selalu melaksanakan sembahyang. Sedangkan dalam ayat Jumat, "Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila Allah Ta'ala engkau sekalian sudah melaksanakan sembahyang, fantashiru fil ard, hanyar. Jadi sembahyang hulu nang diutamakan, hanyar bagawi. Kalau kita sudah terbalik, bagawi hulu nang diutamakan, hanya sembahyang. Itu makanya membuat kurang daripada keberkahan. Sehingga apa kata Nabi SAW? Nanti di akhir zaman lebih bernilai uang. Kalau sekarang nih nilainya tuh 2.000 rupiah, lebih bernilai, lebih berharga uang 2.000 rupiah daripada sembahyang. Itu di akhir zaman. Akhirnya semakin rendah, lebih bernilai 1.000 rupiah uang banding daripada sembahyang. Kaina hulu sembahyang, ngini hulu harus dapat. Nah, padahal Allah Ta'ala tadi nyuruh mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu ya Allah Ta'ala wahai Muhammad untuk sembahyang, la nas'aluka rizqa, aku kada minta apa-apa, aku aja Tuhan yang memberi. Itu tadi nah menyuruh aja Allah Ta'ala beri. Sekadar kisah sedikit, kalau di Banjar tuh kaum kamu sudah di Pahuluan, di Amuntai, di Barabai, nang jaga masjid nih. Apabila pagi nih, kaina mulai jam 10, hari sudah menunjukkan jam 10, bahumaan doh pukul 10, kaina setengah jam. Hari sudah menunjukkan jam setengah 11. Karena jam 11 hari sudah menunjukkan jam setengah 12. Salah. Asar itu juga. Subuh itu juga. Liwat terak. Satu terak membawa durian, satu terak membawa buah rambutan. Sampai di hadapan masjid jam 4 subuh macet. Kedua truk ini kada hidup terus tatan apa kada hidup nih anehnya nih. Ujar nang anu nih mungkin kita melewati masjid masih dikit nih bakaramat buka baiki lihat ulinya dada salah. Kaum bangun, hari sudah menunjukkan jam 4. Salah. Pas rupanya orang mobil tadi sedang baiki aki. Mungkin aki ini nang salah nih. Sebab apa? Kaum di masjid gitu tahu nya. Putar kabalnya nih. Nang habang ke sini, nang hirang ke sini. Picik saat berbunyi mobil. Oh berarti penjaga masjid gitu orang hebat. Dikadap-kadap aja kita japai akini padakannya salah. Ada salah apa orang nyuruh sembahyang. Ayo sembahyang. Ambil nang durian sakarong, nang berutan sakarong, turunan bawanya masjid. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kami terima kasih dengan Bapak. Kalau seandainya Bapak kada madahkan salah, mungkin sampai esok durian ini bakal kacahan. Rambutan ini bakal bebenyuan. Karena waktu kami baiki mesin, hendak manu aki ini tadi, ujar Bapak, salah, rupanya dasar salah, Pak. Ya nang anu masjid, aku dah madahkan salah. Kenapanya salah? Aku nyuruh orang sembahyang, pokoknya Bapak madahkan sudah salah. Nih rambutan, nih durian. Nyuruh orang sembahyang aja, diberi oleh Allah Ta'ala rezeki, apalagi sembahyangnya jangan tinggal. Di orang yang memelihara sembahyang, maka Allah akan menambah dan memberikan keberkahan pada rezekinya itu tadi.
Yang seterusnya puasa, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama baik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita ulang 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin nar wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu